Nah ini si magnet guys, cuma maju mundur gitu-gitu aja ya, nggak bisa jengleng gitu. Nah tuh kadang-kadang masih mau, muternya agak kencang nih, cuma balik lagi, mundur maju mundur nih. Untuk motor ini guys ya, ini di Beat atau motor lainnya teman-teman nih yang starternya udah halus kayak gini dari Honda. Ini guys, ini pencariannya bener-bener ruwet banget. Udah 2 hari guys, 2 hari saya oprek, ternyata masih juga nggak ketemu. Dan akhirnya hari ini alhamdulillah udah ketemu masalahnya ya. Di sini yang udah saya ganti. Nah CKP, biasanya masalah kayak gini itu kan CKP-nya udah lemah, jadi nggak kuat di starter ya gitu. Terus biasa juga masalah ada di perkabelannya, ada yang udah putus dalam gitu, jadi dicek satu persatu. Dan ini udah saya sterilin semua, udah sip semua bagian sini. Sensor CKP udah saya coba pasang baru, kabel-kabel udah sip semua, tapi masih tetap nggak bisa ya. Nah terus saya lanjut nih di bagian depan. Nah di bagian persekringan, di bagian relay udah saya coba pinjem di motor lain, dua-duanya di motor lain masih bisa nyala guys, masih bisa di starter, jadi nggak ada masalah nih di relay. Aki tegangannya masih maksimal banget, sangat-sangat normal aki ya. Terus di bagian switch rem nih, switch rem ini udah saya langsung, dan ada juga yang udah dites pakai yang baru, tapi masih tetap aja nggak bisa. Nah ini bener-bener buat pusing masalahnya gimana. Terus ada lagi biasanya masalahnya di sini nih di bagian soket ECU juga kan. Jadi banyak banget ya masalahnya, bisa dari CKP, kabel, soket ECU, relay, terus otomatis rem ya, banyak banget. Udah saya cek semua guys, tapi motor masih tetap nggak mau di starter, kayak gini-gini aja nih, ceklek aja nih tuh. Ini bener-bener bikin pusing guys, bikin video ini nggak seindah pencariannya ya, ruwet pokoknya. Nah ini saya share buat teman-teman nih masalahnya. Kalau memang semuanya itu yang kita cek tadi udah sip semua, berarti terakhir pengecekan di sini guys. Nih tak pasin dulu ini kameranya ya. Nah masalah ada di bagian pelatuk guys ya. Ini posisi di topin dulu, putar dulu posisi top ya. Nah di sini dulu saya pernah nemuin guys, kenapa motor itu nggak bisa starter. Masalahnya dari si ini nih, si laher yang di pelatuk ini udah goyang. Nah terus di motor ini lahernya ini masih bagus semua, masih, tapi nggak mau di start juga tetepan guys. Jadi bingung lagi kan masalahnya. Nah ternyata saya cek di pelatuknya ini, yang di motor ini sekarang ini motor sebelah ya, saya lagi pinjem di samping ini. Nah lagi bongkar Beat juga itu, terus saya pinjem pelatuknya. Ternyata di sini nih saya lihat-lihat, saya keker ya dari luar gitu. Di sini kan ada tonjolan nih, tonjolan untuk dekompresi ya, untuk meringankan saat kita menghidupkan motor. Jadi di motor ini tonjolannya ini udah kemakan nih, jadi nggak bisa neken. Seharusnya pas ngidupin motor di engkol atau di start, ini bukan lahernya yang nyentuh noken as, tapi tonjolan ini yang nyentuh dekompresi nih. Jadinya dibocorin kompresi supaya si motor itu ringan ya pas awal hidupnya. Nah di pelatuk ini ininya udah kemakan, jadi tonjolan ini nggak nyentuh dekompresinya, udah aus gitu. Bingung juga ngejelasinnya ya. Moga-moga aja paham lah teman-teman. Intinya masalah ada di pelatuk X guys, biasa di laher dan biasanya juga di tonjolan dekompresi ini. Nah jadi ini enggak saya ganti dulu, tapi ada langkah biar gimana si motor ini bisa hidup ya, bisa hidup. Nanti kita robah setelannya dari standar pabrikan, jauhin lagi, lebih rapat lagi ya. Nih sekarang tak tes lagi nih, tuh
masih nggak mau ya. Tuh, nggak kuat dia guys. Jadi yang pelato itu cuma goyang-goyang aja, bolak-balik magnetnya gitu. Nah ini solusinya, kita kencengin setelan klepnya atas bawah dibuat. Kalau ada alat ukur kayak gini, buat aja semuanya 0,5 guys. Untuk efeknya jelas motor berat nanti tarikannya ya, tapi di setat pasti bisa hidup insya Allah ini. Oke, ini saya setel agak fresh banget guys ya. Kalau kita pakai alat ukur ini teman-teman bisa disetel di 0,05 ini ya. Jadi sangat fresh banget. Ini kita buat buktiin kalau masalahnya itu memang ada di pelatunya ini ya. Nanti kan kalau udah kayak gini starter bisa hidup, saya bisa konsul sama si ownernya mau diganti apa memang masih mau pakai ini ya, terserah ya. Kalau masih mau pakai ini berarti si motor nih bakal tarikannya jadi agak lebih berat gitu. Ini kurang kendor dikit guys, ada kenceng banget ini. Tarikan motor terasa agak lebih berat gitu. Jadi karena kompresinya kita kurangi, jadi ya motor agak loyo tenaganya gitu. Oke, kita coba tes dulu ya nih. Nah, tuh. Jadi motor langsung hidup guys. Nah, kayak nggak masuk logika gitu ya masalah starter, tapi yang diperbaiki malah di bagian klep. Tapi memang ini faktanya guys, kalau misal si dekompresi ini udah kemakan atau lahernya ini udah rusak, otomatis kan setelan klep itu jadi nggak jelas ya, bisa kendor banget, jadi kompresi makin padat banget. Nah kalau memang tonjolan ini yang bermasalah, berarti kan awal hidupnya kalau nggak ada dekompresinya ini pasti motor berat, engkol juga berat ya, disetat nggak bakal ngangkat gitu ya. Jadi ini udah perbaikan kemana-mana guys, sampai relay, CKP, soket segala macam otomatis, tapi masih tetap dan masalah ternyata ada di sini di pelato. Jadi ini kalau mau sempurna ya kita harus ganti pelato ini, dua-duanya diganti sekalian. Tapi kalau memang masih belum ada budget, solusinya ya setelannya ini dipresin kenceng di 0,05 atau di atasnya pun ya kita cari aja, masih dapat tenaga tapi di start masih bisa gitu, kita cari selahnya aja ya. Tapi solusi terbaik tetap diganti ini pelatonya ini, InX nya. Oke, kita coba hidupin lagi ya. Kita kasih oli dulu nih, wadah oli. Aduh, biar olinya nggak tumpah berlambang kemana-mana. Sembari kita tes lagi. Tuh, langsung top chair ya. Ini bener-bener guys, pengerjaannya nggak cuma sebentar, sampai ketemu masalahnya tuh di sini tuh. Sekitar 2 hari saya ngerjain motor ini ya, disambi-sambi ya, walaupun nggak fokus, tapi ini motor udah 2 hari di sini dan baru ketemu ini masalahnya ada di bagian sini nih, di area kompresinya. Oke, sedikit video aja, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi untuk starter ini banyak banget penyebabnya, sampai semua harus dicari dan terakhir ketemu masalahnya di sini, cuman sepele banget aslinya. Semoga bermanfaat.